Pemirsa, pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah merespons wacana jam masuk sekolah seperti yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jam sekolah di Jawa Barat pun akhirnya ditetapkan serentak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 58 PK.03 Disdik tentang jam efektif pada satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Salah satu pihak sekolah, yakni SMA Negeri 5 Bandung, mengaku siap mengikuti peraturan ini. Namun jika ditetapkan harus masuk lebih pagi lagi menjadi pukul 6 pagi, sejumlah siswa mengaku keberatan karena merasa kesulitan dalam mendapatkan transportasi umum. Terlebih belakangan Deddy Mulyadi juga melarang pelajar untuk menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah. SMA Negeri 5 Bandung sebagai sekolah negeri, kita akan mengikuti peraturan pemerintah. Memang dari tahun 2000 SMA Negeri 5 sudah menerapkan masuk sekolah itu jam 6.30. Ketika ada wacana itu memang kita tidak pernah berpikir ke situ, dan kenyataannya kemarin kita sudah dapat surat edaran dari gubernur bahwa SMA dari SD bahkan sampai SMA itu masuk jam 6.30. Jadi untuk SMA 5 biasa saja karena kita sudah menerapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari saya sendiri nih ngedengar adanya kabar tentang adanya sekolah masuk jam 6. Waduh, kayak kita udah masuk jam 6.30 tuh udah pagi. Terus kita masuk lagi disuruh lebih pagi lagi jam 6. Dan menurut saya juga jam 6 tuh bisa dibilang efektif, bisa juga enggak. Karena kan kita juga belum tahu nih orang-orang yang rumahnya jauh, yang biasanya datang sekitar jam setengah 6 atau jam setengah 6-an, bisa aja harus datang lebih pagi lagi. Harapannya sih buat jam masuk sekolah itu di pukul 6.30, sesuai juga sama SMA Negeri 5 Bandung dari awalnya juga udah masuk dari pukul 6.30, dan dimana buat siswa juga nggak terlalu pagi dari mulai hadir di sekolah. Dan menurut saya sendiri 6.30 ini udah pas banget waktunya karena siswa lagi masih segar atau masih konsentrasi banget gitu buat mulai belajar di sekolah. Usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah lebih pagi ramai diperbincangkan masyarakat. Pertanyaannya pemirsa, apakah dengan masuk sekolah lebih pagi ini bisa meningkatkan prestasi siswa atau justru menyulitkan bagi mereka yang tempat tinggalnya cukup jauh dari sekolah dan sulit dijangkau oleh angkutan umum? Selain itu, apakah tidak ada masalah lain yang justru harus menjadi perhatian pemerintah? Seperti misalnya infrastruktur sekolah, beasiswa, dan lain sebagainya. Untuk membahas soal ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat pendidikan Retno Listiarti. Bu Retno, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Bu Retno, pertanyaannya adalah apakah ada korelasinya atau tidak ketika masuk lebih pagi dengan prestasi? Kalau kita patokannya pasti hasil riset ya. Kalau misalnya menggunakan hasil riset ya, misalnya nih beberapa negara Eropa, mereka itu nggak ada sih sebenarnya yang masuk jam 6.30 tuh nggak ada. Mereka itu untuk SMA rata-rata itu kan pukul 8 ya. Bahkan ada yang 8.30. Nah sebenarnya berdasarkan riset sih. Jadi terdapat sebuah studi ya di Health Journal and Journal of Clinical Shift ya. Di situ ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa masuk sekolah lebih pagi itu ternyata justru menurunkan konsentrasi. Karena kan anak-anak ini jadi kurang tidur ya, dan anak-anak remaja itu ternyata punya jam biologis yang berbeda juga dengan orang dewasa seperti kita gitu. Jadi mereka justru tidur itu harus agak lebih malam, jadi tidak bisa jam 8 gitu ya. Dan mereka harus bangun lebih siang. Nah itu memang juga kembali kepada hasil riset. Nah untuk riset yang ini, itu menunjukkan ketika jam masuk terlalu pagi, itu menurunkan konsentrasi, daya tangkap, dan performa akademik para peserta didik. Sehingga kemudian kebijakan masuk lebih pagi itu kemudian diubah gitu di negara-negara Eropa karena berangkat dari hasil kajian. Nah di Indonesia, ini bahkan di seluruh dunia masuk jam 6 dan 6.30 ini terpagi di dunia gitu ya. Kalaupun tadi diubah menjadi 6.30 mungkin mencontoh Jakarta. Tapi Jakarta pertimbangan ketika anak disuruh masuk pagi itu sebenarnya pertimbangannya adalah mengatasi kemacetan kan ketika itu. Dan ini 6.30 memang kalau melihat jam-jam belajar di seluruh dunia, kita itu paling pagi di dunia. Bagusnya jam berapa Bu baiknya ketika anak-anak dianggap sudah lebih produktif, lebih fokus begitu?
Kalau merujuk pada beberapa hasil riset memang pukul 8 ya. Jam Itu 8 ya? adalah yang aman dan untuk anak TK bahkan pukul 9 untuk anak PAUD. Namun kalaupun misalnya mau mengikuti pola yang selama ini kita lakukan, memang idealnya itu di pukul 7.30 memang untuk anak-anak. Jadi 7.30 itu adalah yang pas, kemudian pulangnya disorein aja. Di negara-negara Eropa juga pulangnya jam 16. Jadi misalnya 15.30. Kalau sekarang DKI misalnya pukul 6.30, pulangnya pukul 15. Nah, tapi SMP dan SD dibedakan. Tapi masuknya sama-sama pukul 6.30, pulangnya saja untuk SMP dan SD jauh lebih cepat. Lebih cepatnya itu rata-rata lebih cepat dari 1 jam ya. Misalnya SMA pukul 15, SMP bisa pukul 14, bahkan 13.30. Kemudian SD lebih cepat lagi. Nah, memang itu lama jam belajarnya kan memang berbeda antara SD, SMP dan SMA. Kalau kita misalnya merujuk beberapa kajian gitu ya atau penelitian yang dilakukan selama ini, memang idealnya itu pukul itu agar anak-anak itu tadi jam tidurnya lebih banyak ya, kemudian sehingga tumbuh kembangnya juga jauh lebih baik dan konsentrasi lebih baik, kemudian mereka cukup untuk waktu untuk makan. Karena makan itu kan harus dikunyah gitu ya 32 kali gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu, sehingga untuk tidak terburu-buru maka biar mereka makannya sehat yang ada di rumah dan dikunyah dengan baik gitu ya untuk pencernaannya, maka kemudian itu memberi waktu dan ruang lebih panjang untuk anak-anak ini bersekolah ya, atau jamnya di tadi pukul 8 atau pukul 8.30 itu pertimbangannya. Nah, kalau kita ini masuk pukul 6.30, setidaknya kita akan istirahat pertama itu sekitar biasanya 2,5 jam kemudian gitu atau 3 jam kemudian. Nah, itu diperkirakan mungkin pukul 9, dan biasanya istirahat pertama itu waktunya pendek ya sekitar 15 menitan. Nah, ini membuat anak-anak juga pertama mungkin tidak sempat sarapan, atau orang tuanya nggak sempat bikinin, atau sempat bikin tapi nggak sempat dimakan ya, karena 6:30 kan udah harus di dalam kelas, udah belajar. Nah, maka mereka akan makan pada jam istirahat. Nah, ini karena pendek, itu akan lebih cepat mengunyahnya gitu. Memang ini jangka panjang akan berpengaruh sih terhadap pencernaan anak-anak gitu ya. Makanya banyak yang kemudian makanannya pun nggak sehat, seperti dibawain yang gampang dimasak kayak nugget, sosis. Jangka panjang kan bahaya juga. Anak-anak makan makanan-makanan frozen seperti itu setiap hari dalam jangka panjang dari SD sampai SMA misalnya, itu kan sangat berdampak nanti pada mereka ketika usianya sudah sekitar di atas 40 tahun. Oke, baik. Berarti menurut Anda ini tidak efektif? Sebenarnya ya tidak efektif, apalagi kayak misalnya sekarang kan kita ngomongin Jawa Barat ya. Mungkin DKI tipologinya beda. Kalau DKI itu kan mereka rata-rata sama secara wilayah, tidak terlalu luas, kemudian hanya beberapa kota, hanya 5 kota dan 1 kabupaten, itu punya tipologi dan standar yang sama. Mungkin kalau DKI melihat disamakan tuh bisa, tapi kalau Jawa Barat saya rasa tidak. Jawa Barat itu wilayahnya sangat luas dan beragam. 32 kabupaten kota dengan beragam. Misalnya di sekolah di pedesaan dengan di perkotaan itu sangat pasti berbeda. Aktivitas anak-anak di pedesaan di perkotaan juga sangat berbeda. Nah, ini sebenarnya harusnya memang dikaji dulu, ditanyakan kepada anak-anak. Misalnya sederhana aja, sekolah bikin Google Form yang kemudian menanyakan pendapat anak-anak. Itu yang harusnya, misalnya idealnya masuk jam berapa, kalau dipagikan itu kira-kira pukul berapa. Karena prinsip tadi mendisiplinkan, itu harus ngelihat juga tumbuh kembang anak dan tubuhnya si anak, serta pertumbuhan biologis dan psikologi anak-anak gitu. Jadi Jawa Barat ya dengan tipologi beragam ini ya memang harusnya menyesuaikan dengan wilayah, tidak bisa kemudian disamaratakan. Dan untuk itu sebenarnya bisa uji coba dulu ya, lalu dievaluasi kalau memang efektif, kemudian dilanjutkan untuk wilayah mana yang efektif, itu yang dilanjutkan. Jadi jangan kemudian semua disamakan ya, dan juga dari seluruh jenjang disamakan, kemudian di seluruh wilayah atau daerahnya disamakan. Itu yang menurut saya kurang tepat. Mungkin perlu kajian juga ya. Oke, kajian dan juga partisipatif dari pihak-pihak yang terkait begitu ya Bu Retno ya, untuk membuat kebijakan ini gitu. Iya. Bu Retno, sebenarnya menurut Anda searjen itukah untuk membahas pindah jam masuk, atau justru ini adalah sebenarnya distraksi dari isu yang sebenarnya harus diperhatikan? Ya, menurut saya justru kalau mau memperhatikan jam belajar itu, jam masuk itu justru Indonesia harusnya lebih
jangan lebih pagi gitu. Justru agak lebih siang agar anak-anak Indonesia ini punya waktu tidur yang cukup panjang. Karena waktu tidur yang cukup panjang itu untuk anak-anak tuh berpengaruh sangat baik bagi perkembangan otak dan konsentrasinya. Jadi pertimbangannya harus seperti itu gitu. Nah, kebijakan-kebijakan itu memang harusnya mempertimbangkan tadi kepentingan terbaik bagi anak, kemudian bagaimana partisipasi anak-anaknya ditanya gitu ya, kemudian juga harusnya dievaluasi juga gitu ke depannya agar kita bisa melihat apakah ini efektif atau tidak gitu. Nah, kalau soal urgent, saya rasa nggak urgent juga ya. Kalau ini kan gampang banget, semua kebijakan kalau udah nyangkut anak tuh gampang banget diterapkannya. Karena anak-anak ini kan anak-anak yang nggak punya pilihan. Jadi kalau diperintah ya pasti dilakukan, kalau disuruh ya pasti akan dilaksanakan gitu. Jadi ini yang paling gampang ngatur ya memang ngatur anak-anak kayak begini gitu. Tapi kan harus mempertimbangkan tadi apa pendapat mereka gitu, didengarkan, dimintai pendapat, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dari semua sisi, bukan soal disiplin aja, tapi adalah soal bagaimana tumbuh kembang anak ini biologisnya maupun psikologisnya. Bagi saya itu yang lebih penting ya. Jadi kita bikin kebijakan pendidikan atau kebijakan terkait anak ya harus atas dasar kebaikan atau kepentingan anak. Oke, kembali ke anaknya yang karena dia yang sekolah begitu ya Bu Retno ya, dan juga kajiannya harus ada dulu baru bisa dibuat kebijakan yang mungkin bisa lebih transparan begitu. Bu Retno, terima kasih Bu atas perspektifnya Bu di siang hari ini. Download Metro TV Extend sekarang.